Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wahyu, kemudian ini Ibu Wahyu selaku pengajar praktik, Ibu Dwi Kanti, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Mojokerto untuk kelas 183 dan kelas 184. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk bisa bertemu di tempat ini dalam rangka mempersiapkan implementasi paket modul 1 pada rekan-rekan di sekolah gitu ya Bapak Ibu. Tapi sebelum ke sana, saya pengen tahu dulu apa yang terjadi dengan panjenengan selama panjenengan melaksanakan proses pendidikan yang hampir 2 bulan ini ya, hampir 2 bulan atau lebih gitu ya, 2 bulan ini. Bapak Ibu sudah melihat progres panjenengan itu dapat berapa persen itu? Sudah, Bu. Iya, sampun Ibu. Sampun ya, berapa persen? 36. Kemarin 36. 36%. 36%. Apakah ada yang lebih dari 36%? Tidak ada ya. Apakah ada yang kurang dari 36%? Tidak ada. Semua 36%. Pak Saifuddin gimana? Apa sudah 36%? Alhamdulillah Bu, sudah Bu, terima kasih. Alhamdulillah. Yang lain sudah ya, berarti semua sudah 36% ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah 36%. Kemudian berikutnya lagi, Bapak Ibu boleh saya tanya ya, pada saat saya memberikan umpan balik itu di LMS, itu apakah ada pemberitahuan kalau ada umpan balik dari saya atau ada komentar dari saya? Tidak ada, Bu. Kalau enggak kita ngecek sendiri, enggak ada notif, enggak ada notif. Oke, enggak ada notif ya, tapi bisa dibaca. Bisa. Jadi di LMS saya itu ada pemberitahuan, maksudnya begini, kalau saya umpan balik yang saya berikan itu boleh dibaca CGP, di situ ada saya set bahwa umpan balik yang saya berikan itu bisa panjenengan baca. Tapi bisa juga saya set untuk tidak bisa dibaca gitu. Tapi semua settingnya itu bisa dibaca oleh calon guru penggerak. Jadi saya berharap istilahnya umpan balik yang saya berikan bisa direspon gitu ya, bisa direspon biar kita ada komunikasi di situ. Ternyata komunikasi kita yang di WA itu kan memang benar ya, Satker tidak tahu bahwa kita itu benar-benar berkomunikasi, makanya komunikasinya ya lewat LMS itu gitu. Dari beberapa hari yang lalu saya ada refleksi itu ya, salah satunya situ. Silakan komunikasi lewat LMS itu biar terekam bahwa panjenengan itu benar-benar melaksanakan tugas, tidak hanya sekedar ngomong aja, tapi benar-benar dilakukan di LMS gitu. Jadi itu harapan saya itu teman-teman seperti itu. Kemudian, nah sekarang Bapak Ibu kan sudah di modul 1.4 ya. Modul 1.1 sudah dipahami dengan baik. Kemudian modul 1.2, 1.3 gitu kan ya. Sekarang sudah 1.4. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.4 hari ini, sampai hari ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Boleh disampaikan, saya ingin tahu, panjenengan silahkan disampaikan semuanya, menyampaikan mulai dari siapa?
Bu Kusma, silahkan. J. Terima kasih atas waktunya Bu Nurul. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.4 senang sekali. Awalnya merasa apakah saya mampu untuk melewati dari 1.1 sampai 1.4 karena semakin ke belakang materinya semakin menantang dan ada kendala masing-masing, terutama di modul 1.4 di mana eksplorasi konsep itu banyak sekali yang harus diselesaikan dan harus bisa memanage waktu dengan baik. Dan ternyata alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan due date-nya. Seperti itu. Ya, untuk rencana ke depan. Untuk ke depan harus lebih semangat lagi, otomatis materi juga pasti lebih berbobot lagi. Jadi harus bisa benar-benar menjaga kesehatan itu tentunya, Bu. Ya, ya. Terima kasih Bu Kusma. Ya, sama-sama. Ya, semangat. Yang lain? Silakan, Resen. Ini semua saya beri kesempatan ya, Bapak Ibu. Mumpung ketemu ini. Gak usah ditulis, santai aja. Yang panjenengan rasakan. Saya bertanya perasaan ya. Bukan ilmu yang lain-lain, hanya bertanya perasaan panjenengan. Bu, siapa dulu nih? Bu Nani dulu, silahkan Bu Nani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perasaan ya Bu ya, selama mengikuti mempelajari modul-modul yang sudah dipelajari itu sangat-sangatlah bersyukur karena mendapatkan banyak ilmu yang saya dapatkan yang selama ini kita belum tahu, saya jadi tahu. Terus ke depannya nanti saya akan berusaha untuk melaksanakan atau mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin begitu saja, Bu. Terima kasih Bu Nani. Sesuatu ya Bu Nani ya. Hati Bu. Sekarang Bu Tuti, silahkan. Bu Tuti, silahkan. Masih di mute. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya selama mengikuti materi modul 1.1 sampai 1.4 itu sangat senang sekali karena banyak perubahan pada diri saya, ilmu yang saya dapat, manfaat untuk saya pribadi dan untuk lingkungan saya, yaitu di sekolah, lingkungan sekitar. Terus untuk tugas-tugas, walaupun mungkin Bu, saya belum maksimal untuk menyelesaikannya, alhamdulillah saya juga mampu menyelesaikannya walaupun kadang ada beberapa yang terkendala. Itu masalahnya. Untuk kedepannya, koreksi untuk diri saya sendiri, saya akan lebih semangat dan lebih giat lagi supaya setiap tugas yang Ibu berikan itu saya lebih fokus dan teliti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Iya, terima kasih Bu Tuti. Semangat ya. Sekarang Bu Lili, silahkan. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya selama mengikuti kegiatan pendidikan ini, saya sangat senang. Sebenarnya saya sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi ketika saya, mungkin di samping senang juga ada kendalanya. Ketika kendala itu datang dari diri saya sendiri dan keluarga, karena kebetulan ada keluarga yang sedang sakit. Mungkin itu yang saya agak kesulitan ketika harus membagi waktu untuk mengerjakan tugas itu. Tapi saya tetap harus bisa melaksanakan ini dan saya harus tetap bersemangat untuk
bisa bersama-sama mencapai target sesuai yang ada di LMS. Waktu yang harus batas waktu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan tugas itu juga harus saya harus bagaimana saya pandai mengatur waktu untuk bisa melalui itu. Nah, di sini saya sangat berterima kasih sekali pada Bu Nurul yang tidak pernah berhenti untuk menyemangati saya. Kemudian Bu Nurul juga selalu tidak jemu-jemu untuk memotivasi saya. Dan teman-teman juga yang selalu memberikan support pada saya. Terima kasih semuanya. Saya bisa sampai di modul 1.4 ini bersama panjenengan. Mudah-mudahan bisa bersama-sama menyelesaikan tugas sampai akhir. Semangat semuanya, salam sehat dan bahagia. Terima kasih Bu Lili. Semangat Bu Lili ya. Ya, mudah-mudahan putranya cepat sehat kembali Bu Lili. Amin. Sekiranya pengaturan waktu masih jadi kendala ya. Baik, sekarang Bu Aindra silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Perasaan saya sangat senang sekali Bu Nurul. Kenapa? Karena dari modul 1.1 sampai sekarang 1.4 banyak sekali ilmu yang sudah saya dapatkan. Yang apalagi yang pembentukan visi itu ternyata alurnya harus selalu seperti itu. Sangat luar biasa sekali ilmunya. Apalagi yang sekarang sudah dipelajari tentang budaya positif Bu Nurul, itu yang segitiga restitusi lah, itu setiap saya ada permasalahan itu enggak sampai 3, hanya 2 saja, makanya kadang belum selesai seperti itu. Dan untuk bimbingannya selama ini pada modul 1, terima kasih banyak. Bu Nurul sudah banyak sekali mengingatkan untuk tugas-tugas kami, dan saya akan tetap berusaha untuk melakukan tugas itu sebelum budet. Jadi tidak sampai itu kalang kabut Bu, soalnya apa? Kalau pekerjaan itu kita tunda, benar kata Bu Nurul, itu adalah hutang. Untuk itu harus kita selesaikan segera mungkin. Hanya itu Bu Nurul, terima kasih. Terima kasih Bu Aindra. Ada sesuatu yang berubah ya Bu Aindra ya, dari istilahnya ternyata kita itu sebenarnya sudah melakukan semuanya gitu kan, cuman ada yang belum, ada yang masih kurang dikit lagi, dimantapkan lagi gitu ya Bu Aindra. Terima kasih Bu Aindra. Sekarang lanjutnya Bu Is, silakan. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.4, ini agak banyak kendala. Maksud saya tidak hanya saya untuk saya harus menularkan kepada teman saya, karena kami di kelas SMP itu kelasnya banyak dan harus menyamakan pembelajarannya sesuai karakter anak-anak. Jadi kami sering setiap mau mengadakan pembelajaran kita harus berembuk lagi dengan teman satu yang lainnya. Paling tidak untuk contohnya kelas 9 ada 4 guru, kami harus berkumpul dulu, kita membuat perangkat ini, biar disamakan anak itu tidak cemburu. Akhirnya kita bisa, walaupun sedikit demi sedikit Bu Nurul tidak bisa langsung diberikan. Bisa mengumpulkan teman-teman sudah suatu kegembiraan yang luar biasa menularkan itu. Yang kedua untuk segitiga restitusi, alhamdulillah kami belajar dari awal dan kami memberikan saran ke teman yang lainnya. Jadi menyelesaikan masalah tidak hanya langsung ke fokus anak, kita harus koreksi diri, mempelajari diri kita sendiri. Begitu untuk selanjutnya kami harus menerapkan ke teman-teman karena kami bukan guru kelas. Itu Bu Nurul, terima kasih bimbingannya dan semangatnya Bu Nurul.
Terima kasih Bu Is. Ini berarti secara tidak langsung Bu Is sudah belajar berkolaborasi dengan guru mata yang sama ya? Iya Bu, iya, karena kelasnya banyak, jadi harus menyamakan dulu kalau mau mengadakan pembelajaran. Begitu Bu. Oke, baik. Untuk berkolaborasi butuh komunikasi yang baik ya Bu Is ya. Betul Bu, karena tidak semuanya teman itu sama. Kita harus menggiring sedikit-sedikit, mengajak. Paling tidak kami memberi contoh membuat 2. Ini bisa sampean pakaiin sementara. Lah ini lambat laun insya Allah kami bisa bekerja sama Bu. Ya, terima kasih Bu Is. Sekarang Bu Umi, silakan Bu Umi. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Nurul. Selama saya mengikuti guru penggerak di Angkatan 7 ini, saya sangat senang sekali dan bersemangat. Kenapa? Karena yang pertama tentang ilmu tentang Google Meet yang selama ini saya hanya posisi saya hanya sebagai peserta saat Zoom, tetapi di sini kita harus belajar sebagai pemateri, kemudian sebagai narasumber. Nah, di situ saya belajar, kemudian cara mengunggah hasil diskusi ke Google Meet itu saya juga belajar. Kemudian yang lebih penting yaitu tentang materi-materinya Bu Nurul, karena selama ini memang betul beberapa sudah saya laksanakan, tetapi yang lebih mengena yaitu mengenai itu menangani anak saat bermasalah. Nah, itu posisi saya mungkin di posisi kontrol, tidak di manajer Bu Nurul. Sehingga saya merasa bahwa yang saya terapkan ke anak-anak itu seperti diktator, kemudian setelah mempelajari 5 posisi kontrol, di mana kita harus sebagai manajer, kemudian menerapkan seketika restitusi, sehingga saya merasa sangat senang. Dan apabila menemui suatu kasus tidak langsung emosi, tetapi saya menstabilkan emosi saya, kemudian menstabilkan emosi anak-anak, sehingga jalan keluar tidak dari saya tetapi timbul dari anak-anak sendiri dan penuh kesadaran dari anak-anak. Itu Bu Nurul, terima kasih. Terima kasih Bu Umi. Dapat ilmu yang banyak berarti ya, tidak hanya materi aja, tetapi bagaimana IT kita ya meningkat pasti. Terima kasih Bu Umi. Lanjutnya Bu Nur Ania, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perasaan saya selama mempelajari modul dari 1.1 sampai 1.4 ini, saya sangat bersyukur karena banyak ilmu baru, terutama yang dulunya saya berpikir saya sudah baik, mengajarnya ternyata banyak yang salah. Di guru penggerak ini mindset saya sedikit sudah berubah. Dulunya yang di modul 1.1 itu mengajar, mungkin saya tidak tahu bahwa kita hanya menuntun anak sesuai kodratnya. Kemudian 1.2 saya belajar nilai dan peran guru penggerak, menyusun visi misi, apalagi inquiry apresiatif, ya. Dan yang terakhir ini budaya positif, disiplin positif, penerapan segitiga restitusi kepada anak. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Iva, ternyata posisi kontrol yang selama ini saya jalankan keliru. Saya lebih sering ternyata yang saya terapkan pembuat rasa bersalah kepada anak selama ini. Saya kira yang kontrol sebagai teman itu adalah yang terbaik, ternyata kontrol sebagai manajer yang terbaik. Jadi menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Untuk kedepannya saya akan lebih bersemangat lagi. Cuma kekhawatiran saya di sini kan saya
mendapat tugas tambahan itu, tugas tambahan baru seperti Bu Asmil, mungkin saya agak khawatir, bisakah nanti itu Bu, penerapan segitiga restitusi ini diterapkan di guru, di guru. Ya. Itu yang sedikit kekhawatiran saya. Untuk tugas-tugasnya saya akan lebih teliti lagi Bu, mohon maaf jika kurang fokus atau jadi ada yang terlewat. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau melakukan sesuatu berarti kita harus yakin dulu bahwa apa yang kita lakukan itu insya Allah berhasil. Yakin. Yang pertama harus yakin dulu. Ya, Bu Nani. Bu Nur. Ya, terima kasih Bu Nur. Sekarang ganti Bu Asmil, silakan. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya belajar dari modul 1 sampai modul 4 ini banyak sekali Bu yang saya dapat. Kekhawatiran, terus kemudian apa namanya itu. Tapi sudah diwakili sama teman-teman tadi, terutama Bu Nur, itu yang sama hampir 90% lah Bu yang dirasakan Bu Nur itu sama yang saya rasakan. Dari modul 1.1 sampai modul 1.4 ini. Yang khawatiran saya yaitu tadi Bu, setelah saya dapat tugas tambahan nanti apakah saya nanti bisa menerapkan segitiga restitusi ini ke teman-teman di sekolah gitu loh. Kalau kemarin kan kita menerapkan segitiga restitusinya ini kan ke anak-anak. Nah sekarang itu beda lagi Bu, lagi segitiga restitusi nanti yang saya terapkan ini ke teman-teman gitu loh. Makanya tapi alhamdulillah Bu, saya punya panjenengan, saya punya teman-teman yang sangat mensupport saya. Kalau saya enggak bisa, teman-teman itu juga enggak pernah Bu membiarkan saya dalam bingung itu enggak seperti itu, cuma ayo yang belum apa, diskusi di grup itu, ayo yang ini progresnya kayak kemarin itu Bu, coba dilihat progresnya sampai berapa persen, aduh siapa, ternyata Pak Udin yang belum, saya sih 35%, itu teman-teman ngasih, ini coba dilihat ininya, alhamdulillah saya punya teman-teman yang hebat sekali, yang sangat mensupport sekali Bu, alhamdulillah. Saya juga untuk perkembangan IT saya juga setelah saya mengikuti seperti ini, ya Allah ternyata apa yang saya punya itu enggak ada apa-apanya sama sekali Bu. Kemampuan saya selama ini itu setelah mengikuti pembelajaran modul 1 sampai 1.1 sampai 1.4 ini, ya Allah ternyata kemampuan saya itu enggak ada apa-apanya gitu loh. Tapi alhamdulillah saya punya teman-teman yang sangat mendukung saya, jadi sangat menguatkan saya juga. Enggak apa-apa Mbak, ayo Mbak, sampean bisa. Ayo kita belajar bareng-bareng, terutama Bu Nur, Pak Bagus itu. Semua teman-teman lah Bu yang enggak bisa saya sebutkan satu-satu itu sangat mensupport saya. Terima kasih teman-teman. Itu aja Bu yang saya rasakan nggih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Bisa Ibu. Bisa Bu. Ya, ini kelihatannya di saya jaringannya agak terkendala nih. Semua saya nggak bisa melihat panjenengan semua, hanya foto-foto aja. Mudah-mudahan lancar sampai selesai. Istilahnya gini ya Bu Asmil ya, di PGP ini kan saya selalu bilang kita belajar bersama, gitu ya. Kita belajar bersama, kita melalui proses bersama, berangkat bersama, finish bersama, gitu ya. Jadi saya tahu di luar grup kelas yang panjenengan bentuk itu ada grup lain di mana panjenengan mungkin bisa lebih bebas lagi ya untuk berbicara. Tapi sebenarnya saya juga senang kalau misalkan saya tahu komunikasi dengan di kelas itu.
barangkali nanti ada apa ya, ada yang perlu saya tekankan dan seterusnya, itu kan mungkin akan lebih mudah. Seperti kemarin malam-malam Pak Udin menghubungi saya, gimana nih Bu, saya kok 35% Bu. Yang lain udah 36, kok saya masih 35. Oh ya, coba saya lihat dulu. Oh ternyata ada kendala di sini Pak Udin, silahkan ditindaklanjuti gitu. Jadi saya senang aja Bapak Ibu tidak perlu sungkan-sungkan untuk komunikasi dengan saya. Misalkan jenengan ngerjakan malam-malam, ada kendala ya disampaikan aja ke saya, nggak apa-apa. Nanti kan misalkan berikutnya saya bangun ya, insya Allah akan saya respon gitu ya Bapak Ibu ya. Itu memang tugas saya. Jadi Bapak Ibu nggak usah sungkan-sungkan. Itu tugas saya Bapak Ibu. Ya, keberhasilan panjenengan ya keberhasilan saya. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Baik, sekarang Bu Ita, silakan. Bu Ita? Bu Ita? Oke, karena ya, Bu, itu oh ya, silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sinyal saya tidak terlalu kuat di sini. Saya sinyalkan. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali, senang sekali bisa ikut di guru penggerak ini, karena dari modul 1 sampai modul 4 ini semakin lama terlihat tantangannya. Dan yang paling berat itu ini yang masih di modul 1 itu terlihat di modul 1.4. Semakin banyak ilmu yang diperoleh, semakin saya tahu kekurangan saya ada di mana. Semakin berusaha untuk melengkapi kekurangan saya. Luar biasa ilmunya di guru penggerak ini, terutama yang di visi gitu ya. Selama ini saya hanya tinggal menerima, kita hanya paham, ternyata prosesnya seperti itu. Nah, di sini juga ada ilmu baru seperti Bagja, terus pendekatan IA gitu ya. Nah, semakin ke sini, semakin ke modul 1.4, semakin banyak. Di situ ada hukuman, ada resusi, penghargaan, ada kebutuhan dasar, terus ada kontrol gitu ya. Selama ini mungkin di ilmu perkuliahan tidak terlalu begitu dikaji gitu ya menurut saya ya. Selama ini kita dalam mengatasi kasus siswa juga begitu. Mungkin hanya sudah cari caper dan sebagainya, ternyata di situ ada kebutuhan-kebutuhan dasar. Di sini sangat-sangat luar biasa buat saya. Untuk kontrol pun selama ini saya sudah pernah menjalani yang namanya penghukum, yang namanya teman, pembuat rasa bersalah, itu sudah pernah saya jalani semua. Ternyata ada yang lebih baik, itu manajer. Ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa itu. Dan dukungan teman-teman maupun bimbingan dari panjenengan, alhamdulillah ini insya Allah bisa membuat saya dan teman-teman semoga bisa menyelesaikan program guru penggerak ini dengan baik. Semoga kami bisa lulus semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita. Banyak ilmu baru ya Bu Ita ya. Izin. Tantangan menyelesaikan itu ya Allah luar biasa. Ini kemarin KAM saya agak terpental-pental karena anak saya kan juga nama ya Bu ya, jadi ya agak bingung. Sekarang gimana, sudah sembuh tak? Alhamdulillah sudah di rumah. Tinggal gabut ini tadi muncul lagi gabut. Kurang fit memang ini. Ya, hal seperti ini loh yang saya tuh kadang perlu tahu itu. Ya, kondisi panjenengan itu loh, kondisi panjenengan itu saya juga perlu tahu gitu. Karena apa? Itu bisa saya pakai untuk apa? Ambil langkah. Ini saya harus bagaimana gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya jenengan putrane sakit atau apa, itu jenengan sampaikan ya, Bapak Ibu semua disampaikan, nggak apa-apa. Apa ya? Istilahnya dengan menyampaikan hal itu bukan berarti malah membebani saya, tidak. Justru itu malah saya bisa lebih ringan lagi. Kenapa? Karena saya tahu kondisi panjenengan. Saya selalu bilang bahwa kesehatan nomor 1, keluarga tetap nomor 1, gitu ya. Tetap itu. Jadi jangan sampai karena PGP nanti ada yang dikorbankan di rumah gitu. Makanya kita bagi waktu gitu ya. Baik, saya lanjutkan sekarang Bu Helmi, silakan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Bu Nurul. Di sini saya hanya menyampaikan untuk saya dari awal 1.1 sampai 1.4 ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga dan saya mengikutinya dengan senang karena di sini saya mendapat dukungan dan bimbingan dari panjenengan, dari teman-teman semuanya yang ada di kelas 184 yang selalu membimbing dan mengingatkan saya di sini. Nah, soalnya kelemahan saya adalah dalam pengaturan waktu itu, Bu. Saya masih belum bisa melakukan hal tersebut secara optimal seperti itu, Bu. Terkadang juga kendala, ngapunten, kadang kendala kesehatan saya juga sama. Kalau terlalu capek itu biasanya paginya enggak apa-apa, siangnya enggak apa-apa, sorenya langsung itu vertigonya datang sore. Ya, seperti itu makanya kadang itu mungkin deadline tugas itu sering-sering mepet saya ngirimnya, Bu. Mohon maaf. Ya, tapi terima kasih atas Bu Nurul sudah mengingatkan saya, mengingatkan teman-teman saya. Dengan itu kita bisa mengontrol, oh ya sih ini belum saya kerjakan, ini harus saya kerjakan sekarang gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya atas support dan dukungannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Helmi. Sehat selalu ya Bu. Insya Allah. Yeah. Jadi perlu vitamin ya kan ya. Yang vertigonya biasanya diapakan kalau vertigo itu? Kalau saya biasanya gini, Bu. Kalau sudah vertigo itu pertama itu saya kasih makan yang hangat, minum yang hangat, tidur. Kalau tidak bisa seperti tetap terus sampai mual itu baru saya obati, biasanya seperti itu, Bu. Ada obat sendiri. Biasanya saya minum obat vertigo itu dari dokter, biasanya harus itu. Kalau enggak bisa ya pakai yang di atasnya seperti itu, Bu. Ya, istilahnya sudah kenal ya, sudah kenal dengan penyakitnya. Sudah. Ya, sudah. Ada 2 macam soalnya ya. Dikasih obat 2 macam kemarin, Bu. Kalau misalkan ya itu pakai yang dosis rendah dulu, kalau memang sudah berat, sudah tidak bisa itu barulah kayak kemarin itu ngapunten pada saat hampir bersamaan dengan Bu Sofi sebetulnya. Itu kemarin itu sempat saya sudah minum obat vertigo itu 3 tablet itu sudah saya ini kok tetap saja ya, kok tetap bingung. Pada saat itu Bu saya baru mendapat tugas tambahan itu. Nah, itu mungkin juga pengaruh stres juga, terus pikiran di tugas-tugas mungkin saya belum bisa menyelesaikan tugasnya seperti itu mungkin. Nah, itu kemarin nggak mempan, akhirnya ya mau tidak mau saya harus ke dokter lagi seperti itu, konsultasi lagi, kasih obat tambahan lagi nggih. Nggih. Terima kasih Bu Helmi. Pertama shock gitu ya. Iya Bu. Shock, terus berikutnya segera menyesuaikan gitu ya. Baik, sekarang saya lanjutkan Bu Nia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Untuk saya sangat senang dan bersyukur alhamdulillah bisa sampai di titik ini dengan bantuan Bu Nurul dan Ibu-Ibu PP dan juga teman-teman di kelas 184. Hampir sama dengan teman-teman yang lainnya, semakin kami mendapatkan banyak ilmu dan praktik baik, kami semakin tahu kalau ternyata apa yang kami lakukan itu masih banyak yang salah. Misalnya saja dari modul 1.1 tentang pendidikan berpihak pada anak. Lalu untuk budaya positif, terutama untuk posisi kontrol diri dan juga penerapan segitiga restitusi. Dan dengan materi yang sudah kami pelajari dan akan kami terapkan di sekolah, kami merasa sekarang kami punya bekal Ibu untuk menjadi seorang guru.
dan bisa merefleksikan diri kami meskipun yang sudah lama mengajar pun ternyata masih banyak kekurangan. Dan untuk kedepannya ini kemarin saya sempat curhat-curhatan sama Bu Kusma Bu via chat ini untuk pembahasan dengan teman-teman rekan sejawat ini Bu. Yang kami angkat itu kan menurut kami yang urgent itu adalah tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan ada kekhawatiran di antara kami berdua ini karena kami berangkat dari SMK swasta yang biasanya kontrol kami itu hanya sebagai teman dan pemantau. Ini harus menjadi manajer, ada sedikit kecemasan. Ketika materi itu kami berikan, kami imbaskan mungkin kalau bahasanya Bu Kusma nanti takut dimentahkan sendiri oleh rekan-rekan. Jadi kami sedang mengatur strategi bagaimana agar materi ini bisa diterima karena ngapunten Bu Nurul untuk SMK swasta agak luar biasa istimewa anaknya. Jadi perlakuan kami juga harus istimewa pula nggih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia. SMK swasta muridnya luar biasa. Gitu ya. Gurunya juga luar biasa. Terbukti panjenengan berada di sini. Ini berarti kan sudah luar biasa. Nanti ditambah lagi. Bu, betul sekali. Yang bisa meyakinkan kita ya kita sendiri. Yang bisa membangun rasa percaya diri kita ya kita sendiri. Gitu ya. Semangat Bu Nia, Bu Kusma. Saya tahu betul keadaan guru-guru di SMK swasta di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Terima kasih. Sekarang saya lanjutkan Pak Dwi Irfan, silahkan. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah melewati modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 ini adalah bangga pada diri saya sendiri. Ternyata saya sudah bisa melewati tahap demi tahap antara modul 1 sampai 1.4. Yang perlu saya garis bawahi pada modul 1 ini dan mungkin sampai nanti modul 3 itu ternyata garis besarnya kita itu nanti kan dicetak menjadi seorang pemimpin pembelajar. Nah, di sini saya merasa istilah termotivasi, saya ingin membangkitkan semangat rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Walaupun saya ini masih honorer, tapi saya mungkin bisa menggerakkan stratanya dari atas saya itu mungkin bisa. Dan jelas dengan modal yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini. Dan kemudian kekhawatiran saya sebenarnya sama dengan teman-teman yang lain. Sebenarnya tidak ada kata tidak bisa. Istilahnya kan kata jarene wong biyen iku ilmu katon ya Bu ya. Selagi kita mau berusaha dan punya motivasi dan ambisi yang kuat, kita itu masih banyak menuju jalan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS itu. Bisa bertanya, bisa melihat referensi di YouTube juga bisa. Mohon maaf bukannya saya istilahnya itu hasil saya sendiri tidak, karena juga ada melihat referensi di YouTube, di Google. Tetapi itu kan sebuah ikhtiar kita untuk menyelesaikan tugas yang ada di LMS. Jadi menurut saya kekhawatiran itu ada, tetapi bukan hal yang utama sebenarnya yang kita takuti, karena kita itu bergerak bersama-sama di sini. Yang penting Bismillah, kata Pak Heru kemarin, wani itu penting, insya Allah lah bisa. Walaupun saya tidak punya modal apa-apa, yang jelas di sini tanya Bu Nurul juga, kapasitas saya ini hanya bermodal semangat dan semangat. Untuk kapasitas apapun saya tidak bisa. Kemarin saya diberi gini Pak, nilainya seperti ini, kira-kira masih semangat enggak? Semangat tuh, tenang saja. Walaupun saya ini berada di bawah teman-teman, tetapi saya tetap punya semangat. Nah, semangat ini bisa saya tularkan kepada teman-teman yang lain yang ada di sekolah saya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani untuk mengambil langkah, berani bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua yang ada di PGP ini gitu ya Pak Dwi ya.
Iya, Bu. Baik, sekarang lanjutnya Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul atas waktu yang diberikan. Di sini setelah saya mengikuti serangkaian pembelajaran di pendidikan guru penggerak mulai modul 1.1 sampai 1.4, untuk perasaan jujur Bu, nano Bu. Nano-nanonya gini, semangat yang luar biasa karena mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa. Nah, untuk nano-nanonya di sini di samping semangat, kita juga ada sedikit beban, Bu. Karena jujur kita bertiga di kelas, di sekolah, Bu Indra sama Bu Erika, itu kita sebagai guru penggerak ini dianggap guru yang paling wah. Apapun kegiatan, itu pasti kepala sekolah itu, ayo guru penggerak, bagaimana guru penggerak? Ya itu, jalan tidaknya itu selalu guru penggerak. Apalagi tentang misalkan nanti ada semacam kayak ini kan ada pembuatan SKP, itu guru penggerak. Untuk adiwiyata, guru penggerak. Untuk lomba-lomba, guru penggerak. Kepala sekolah itu selalu seperti itu. Jadi kita ini baik buruknya, jalan tidaknya itu kepala sekolah selalu menyinggung tentang guru penggerak. Jadi kita itu Bu Indra itu ada itu. Sempat Bu Indra itu di grup itu bilang, kok mesti kayak ini sih Pak, bisa sabar aja. Gitu. Bu Indra itu sampai seperti itu Bu. Gitu. Dan saya mohon maaf Bu, untuk tugas-tugas belum bisa semaksimal mungkin, dan saya sangat berterima kasih dan bersyukur baik Bu Nurul maupun Bu Dwikanti yang sangat sabar dan perhatian terhadap kita bertiga, kita di sini, terutama dalam diri saya, mungkin yang agak lambat dalam menanggapi respon yang Ibu Nurul berikan. Jujur Bu ya, saya pribadi sangat-sangat mengatur waktu Bu, karena di samping di sekolah, tugas di sekolah, tugas sebagai guru penggerak, di rumah juga ada tugas ya, saya kira memang menyangkut tentang sekitar 25 orang Bu di rumah. Jadi tidur barang banyak kan? Iya, kayak kemarin mohon maaf Bu Nurul sampai japri saya secara pribadi, ya Allah ya, itu saya dari jalan Bu, saya bergegas untuk pulang langsung buka. Jadi saya juga terima kasih banget, terima kasih untuk Bu Nurul yang selama ini mungkin sangat-sangat perhatian terhadap kita. Terutama teman saya yang di Japon 1 Bu, luar biasa Bu Indra itu selalu mengingatkan, mengobrak-obrak saya sendiri. Saya menyadari bahwa saya mungkin belum bisa maksimal dalam tepat tugas-tugas itu, belum bisa seperti Bu Indra itu yang selalu tes sama Bu Kusma itu yang hebat itu. Itu dari kami Bu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak ini jadi tumpuan gitu ya Pak? Iya Bu, betul, sangat betul. Baik itu Bu. Nggak apa-apa. Itu semua, itu kan latihan ya. Latihan. Anggap aja latihan. Iya. banyak pembelajaran yang diperoleh dari semua tugas yang diberikan kepada kita. Lanjutnya siapa ya? Belum ada yang raise hand ini. Pak Udin mau menyampaikan, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktunya Bu Nurul. Mungkin saya yang terakhir Bu ya. Memang sengaja enggak angkat tangan itu Bu. Oh, dan masih banyak yang belum. Oh gitu Bu. Iya. Mohon maaf. Gini, setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.4, mungkin yang saya rasakan itu
antara senang dan rasa deg-deg, Bu. Deg-deg itu selalu ada. Iya. Senangnya itu ya saya bisa kenal sama panjenengan, bisa kenal sama semua yang ada di sini, meskipun tidak akrab, tahu bagaimana guru-guru yang hebat itu seperti ini. Betul, Bu ya. Karena apa, Bu? Ketika masuk di guru penggerak itu, saya itu tidak bisa apa-apa, Bu. Canva pun membuat video pembelajaran pun tidak bisa. Akhirnya dengan dukungan teman-teman saya coba, meskipun hasilnya sangat di bawah standar itu, Bu. Ya, saya coba. Karena saya punya prinsip dalam hidup itu. Ketika saya diberi suatu tugas oleh siapapun, saya harus bisa, saya harus mampu. Itu prinsip yang selama ini saya pegang, Bu Nurul. Jadi itu merupakan apa? Motivasi khusus bagi saya. Alhamdulillah untuk setelah saya menerima materi-materi dari panjenengan, pembelajaran ini dari modul 1 sampai 4, alhamdulillah sudah saya lakukan, berusaha kepada anak-anak, Bu. Yang semula saya itu sebagai seorang guru itu hanya mengajar ilmu pengetahuan. Saya dituntut untuk memberikan hanya materi seperti itu, Bu, setiap hari. Akhirnya setelah belajar saya jadi tahu bagaimana karakter seorang anak itu, bagaimana saya harus menuntun anak itu menuju pada bakatnya masing-masing, sehingga itu adalah suatu perubahan yang saya rasakan, Bu. Itu. Nah, mungkin untuk yang kedua, untuk deg-degnya itu, Bu, gini ya, saya ini sebetulnya kan guru sangat pemalu, Bu ya. Kalau disuruh ngomong gini sebetulnya malu, itu deg-degnya seperti itu, apalagi disuruh presentasi di depan seperti ini. Karena apa? Terus terang kemampuan untuk itu belum ada, Bu, gitu loh. Seperti kemarin itu ya, juga deg-deg, Bu Nur, ketika post test. Saya lihat, saya kerjakan itu loh, Bu. Perasaan saya itu betul semua, Bu. Tapi kok ternyata kok nilainya seperti itu. Apa yang salah ya dengan diri saya itu? Hanya nilainya hanya 40 gitu loh. Kalah sama murid saya kalau ulangan nilainya 95, ada yang 100 ya. Kok saya sendiri kok sampai 40 gitu loh. Kadang-kadang malu, Bu, sama saya sendiri. Iya. Apa, Pak? Dengan saya. Tidak usah down, Pak. Iya. Oh iya. Mungkin materinya yang sulit ya, Bu ya. Apa, Pak? Juga 40. 40. Ada saya. Itulah, itu, Bu. Kekurangan itu terletak di mana ya? Padahal saya juga sudah membaca, sudah berkolaborasi dengan Bu Iva ketika itu mengerjakan gini. Ternyata hasilnya seperti itu. Ya, mungkin kedepannya, Bu, ya, mungkin saya akan berusaha dengan sekuat tenaga seperti itu. Nah, yang terakhir, Bu, kadang-kadang itu ada supportnya juga, Bu, ketika melakukan seperti ini ya, ada kegiatan seperti ini. Supportnya itu kalau waktunya mepet, belum bisa selesai, terus ada kendala dari sekolah begini begitu lah, itu kadang-kadang menimbulkan rasa sumpek, sedih dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai deg-deg juga ya, Pak ya? Iya. Okay. Pasti, Bu. Ya, salam dan bahagia. Iya, benar. Bahagia, Pak, bahagia. Salam dan bahagia. Harus. Apalagi ya, mungkin dari sini tidak lagi, Bu, mudah-mudahan. Ya, kan proses belajar. Iya. Ya kan, seperti yang disampaikan Bu Umi tadi, pada waktu kolaborasi juga belajar. Apa saya marah? Kan enggak. Nah, gitu. Cuma kadang-kadang melihat teman-teman yang
hebat-hebat ini yang ganteng-gantengnya cantik-cantik itu mungkin grogi Bu ya. Grogi itu karena wajahnya atau karena kemampuannya nih? Kedua-duanya. Soalnya perasaan Pak. Ya. Perasaan Ya, untuk iya. post-test nanti kita perbaiki lagi. Ya, kita perbaiki lagi. Semua sudah berusaha semaksimal mungkin dan saya berikan apresiasi. Apalagi kemarin kerjakannya waktu ngantar anak outbound Bu. Jadi outbound, kontes kata outbound Bu. Iya Bu, Ibu, betul. Mungkin kalau enggak outbound 100 mungkin ya. Ya ini betul. Memang benar-benar butuh fokus. Ya, fokus, benar-benar fokus gitu. Terima kasih Pak Ulin. Mudah-mudahan nanti deg-degnya hilang. Kita santai saja tapi serius. Iya. Serius tapi santai, apa santai tapi serius. Kalau saya enaknya santai tapi serius gitu. Baik, sekarang siapa yang belum ya? Pak Bagus, mana nih suaranya Pak Bagus? Halo Pak Bagus. Halo Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tampakkan wajahmu. Ini cari tempat ini yang ada sinyalnya. Oh, alah, ya, wis nggak apa-apa. Lagi di gunung Pak ya. Silakan. Healing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bu Nurul dan teman-teman. Kedengaran Bu? Betul. Terdengar dengan baik. Oke. Pengalaman saya selama mengikuti guru penggerak ini, alhamdulillah semakin tambah sehat Bu. Karena mau sakit nggak jadi. Ya Allah, sampai segitunya ya. Nggak. Walaupun hasilnya nggak maksimal sama sekali karena mungkin ya cuma segitu mungkin kemampuannya juga. Postese elek-elek dhewe isin Bu. Tahu tunjuk api. Sama Pak Bagus sama saya. Alhamdulillah dengan mengikuti guru penggerak ini banyak sekali pengalaman terutama dalam segi kolaborasi. Sehingga kita itu menjadi apa sih ilmu yang kita bisa sampaikan, kita nggak bisa minta teman untuk mengajari kita. Jadi banyak sekali pengalaman dan ilmu-ilmu ini, terutama materi-materi tersebut beserta motivasi dari Bu Nurul dan ibu-ibu PP dan juga teman-teman itu, sehingga ini bisa menjadi berjalan dengan lancar walaupun nggak fokus dan hasilnya ya belum maksimal sama sekali. Cuma itu Bu yang bisa saya sampaikan unek-uneknya. Dan yang terakhir ya, kita itu sebagai guru penggerak itu kadang itu malu kalau ada di forum-forum apa kita ngumpul mesti dikrecei ya. Ini ku sing mboten eja niku. Nggih, terus. Sing kepingin dadi ngeten, sing ngeten. Nggih, terus. Malah asrasen medal pohon. Rekreasi mawon. Nggih, terus gimana lagi? Sudah Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Bagus ya izin Bagus ya, sama. Sama Pak Bagus, Pak Bagus. Yes. Ingat gimana Pak Bagus? Baik, saya lanjutkan ke Bu Erika, silakan. Inggih Bu, terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan hampir sama dengan teman-teman semua.
tentang perasaannya mengikuti PGP itu sama pas mulai dari 1.1 sampai 1.4 itu hampir semuanya sama seperti itu. Dan apa yang dikatakan Pak Andri itu benar. Kalau di sekolah kami bertiga yang berhubungan dengan IT pasti guru penggerak yang disuruh maju. Apapun itu pasti, ayo guru penggerak, ini guru penggerak, apapun pasti guru penggeraknya yang dikatakan Bu. Seperti itu. Memang manfaat yang saya dapatkan banyak di dalam pendidikan guru penggerak ini, apalagi dalam posisi kontrol yang selama ini yang saya gunakan itu saya kira sudah tepat, ternyata masih ada yang lebih tepat lagi. Seperti itu Bu Nurul, terima kasih. Itu dari saya. Terima kasih Bu Eka. Siapa yang mulai? Bu Risa. Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Maaf nggih, ini teman-teman saya ada di kendaraan. Perasaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai belum salam. Perasaan saya selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, selama saya mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 sampai modul 1.4 ini, yang pertama memang banyak ilmu-ilmu yang selama ini saya belum tahu, nggih. Mulai dari modul 1.1 itu filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita harus menuntun anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu saya rasa saya sendiri belum seperti itu selama ini. Masih banyak kesalahan-kesalahan. Apalagi di modul 1.4 ini, di situ ada posisi kontrol. Jujur ya Bu, teman-teman semuanya, selama ini saya pun belum sampai di posisi manajer itu. Yang paling sering saya lakukan, ini kesalahan, termasuk kesalahan saya, itu masih di posisi ini, menjadikan anak merasa bersalah. Bahkan pernah di posisi penghukum juga. Nah, ini yang benar-benar menggelitik saya. Oh, ternyata selama ini saya salah. Langkah yang saya lakukan selama ini ternyata salah. Jadi benar-benar saya bersyukur saya bisa mengikuti dan masuk di ini pendidikan calon guru penggerak ini. Meskipun ini yang kendala saya, yang saya belum bisa memperbaiki, tapi saya insya Allah berusaha untuk memperbaikinya, yaitu membagi waktu untuk saya mengerjakan tugas-tugas di sekolah dengan mengerjakan tugas-tugas yang ada pada guru penggerak. Tuh Bu, jadi Bu Nurul saya juga minta maaf, mungkin selama ini saya mengerjakan tugas, mengumpulkan tugasnya masih belum bisa cepat gitu ya Bu ya. Tapi juga ini saya juga berusaha. Oke Bu Nurul, terima kasih. Kemarin saya buka LMS yang koneksi antar materi itu. Ini kemarin tadi malam saya buka pas di rumah ada acara, jadi belum sempat ini Bu Nurul, belum sempat menjawab gitu nggih. Tapi insya Allah tadi malam juga saya sudah berusaha ini menambahkan video yang sudah saya kirim itu. Insya Allah besok akan saya kirim perubahannya ya, video yang baru lagi untuk memperbaiki yang kemarin. Seperti itu Bu Nurul. Terima kasih untuk teman-teman semuanya juga yang ada di kelas 183, semuanya hebat-hebat, kompak, saling mensupport. Kalau misalnya oh ini Bu, ini apalagi ini Bu Aindra sama Bu Kusma ya, biasanya ubra-ubra ini. Terima kasih Bu Aindra, Bu Kusma. Seperti itu. Ya, seperti itu Bu Nurul. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Bapak dan Ibu pengajar praktik, juga Bu Dwi dan juga Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah semua ya tadi ya CGP-nya. Sekarang saya pengen tahu yang dari PP nih. Bu Kanti? Silakan. Makasih Bu. Maaf Bu, ini di lab lagi trial error soalnya. Okay. Mandek. Halo. Sudah Bu, dengar Bu. Dengar ya? Bu. Oh, ya. Jelas Bu. Oke. Memang luar biasa ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari tadi nutup kamera karena di belakang saya ini sedang melakukan aktivitas teman-teman. Dari beberapa yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa poin sebenarnya yang saya cermati. Salah satunya yaitu tentang kok titik-titik guru penggerak yang diujui, namanya aja guru penggerak, guru yang berada di depan kan ya. Ketika kita mengisi IC itu, kenapa sih kok ikut guru penggerak? Itu kan salah satunya yaitu ingin menggerakkan komunitas di sekolah, kan seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang kita jadi apa namanya, mata itu seperti tertuju pada kita, itu otomatis ya. Sebenarnya itu tidak malah membuat kita surut semangat. Itu kalau saya ya, kita harus buktikan, kamu, aku udah di sini loh, masa kamu masih di situ-situ aja, kan kayak gitu ya harusnya ya. Jangan malah kendor gitu loh. Kita dianggap mampu itu hebat loh. Saya dulu pertama kali ketika kita berkumpul sebelum acara pembukaan, saya pernah katakan bahwa mereka-mereka yang berani mendaftarkan dirinya sebagai guru penggerak itu adalah orang-orang yang menurut saya itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang berani menantang sesuatu yang sebenarnya banyak orang lain itu sudah kalah sebelum perang gitu loh. Jadi kita itu harus pede, harus tetap semangat ya. Misalkan dibilang gini, ayo guru penggerak yang ini, yang apa, yang maju dulu, ya nggak apa-apa, kita contohin gitu. Menggerakkan sesuatu tanpa mencontohi itu kayak omong kosong. Kalau menurut saya ya. Jadi memang jangan dijadikan beban. Itu sih kalau saya, jangan dijadikan beban. Terus tadi seperti Bu Is ya, akhirnya Bu Is itu bisa mengajak teman-temannya untuk berkumpul, untuk berkolaborasi. Masih ingatkan komunitas praktisi, kita punya keresahan yang sama sebenarnya. Ketika Bu Is mengajar seperti ini, teman-temannya ngelihat kok enak ya sekarang anak-anaknya Bu Is itu jadi lebih nurut, pelajarannya lebih mudah disampaikan. Akhirnya teman-temannya itu juga diajak menjadi lebih gampang karena Bu Is sudah mencontohi gitu loh. Kalau misalkan Bu Is kemarin tidak mengikuti guru penggerak, mungkin kita masih berada stuck pada posisi yang sama. Hebat kan seperti itu. Saya merasa itu hebat loh. Sesuatu itu jangan dinilai dari sesuatu perubahan yang besar yang langsung meloncat kayak quantum leap gitu ya. Enggak usah seperti itu. Jadi hal-hal kecil yang menggerakkan orang-orang di sekeliling kita, yang mengubah mindset mereka. Percayalah bahwa mereka yang belum terdaftar itu satu karena nggak pede. Nggak pede terhadap dirinya sendiri, merasa nggak mampu gitu. Nah, jangan kita malah jadi ikut-ikutan. Iya ya kok jadi berat. Kita harus tunjukkan, oh ini menyenangkan, ini enak. Terus habis itu, oh ternyata yang selama ini saya lakukan itu ternyata salah. Kita harus menjadi manajer. Sebenarnya manajer itu gimana sih manajer? Proses ini ya, sharing ya.
sharing, terus habis itu kita merangkul banyak orang. Bisa loh kalau itu mengedepankan ego. Panjenengan tuh harus bangga, sudah berani menurunkan ego, sudah berani merangkul, sudah berani sudah mampu untuk bersabar, mendengarkan. Itu orang-orang hebat loh. Tidak ada orang yang nggak sabar itu bisa mendengarkan orang lain, apalagi yang diajak ngomong itu sedang menggebu-gebu, kita itu sebenarnya nggak tahan, sudah mau jotosan, tapi kita turunkan emosi. Oh iya ya begitu. Terus enaknya bagaimana? Harusnya begini. Tidak kasih tahu ya. Di grup gerak akhirnya kita tahu. Oh seharusnya seperti ini. Kita tahu banyak orang itu jadi tertarik kan kayak gitu ya. Nah seperti butuh waktu lama. Semua proses itu butuh waktu. Semua kita aja pendidikan ya. Kita tidak akan melihat efek dari apa yang kita lakukan itu sebulan lagi atau setahun lagi. Ya, produk kita adalah 10 tahun ke depan. Itu baru bisa terlihat. Tapi alangkah senangnya, alangkah bangganya kita menjadi satu meskipun kecil ya, menjadi sesuatu yang berkontribusi terhadap perubahan besar terhadap wajah Indonesia di dunia internasional 10 tahun ke depan. Tidak inginkah kita menjadi bagian dari sesuatu yang sebermanfaat itu? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini hanya proses ini hanya sesuatu yang kecil. Kalau kita melihat itu kecil, menjadi sangat berat. Kalau kita itu menjadikan itu sebuah beban. Santai saja gitu, santai saja. Toh kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri, apalagi Bu Nurul itu wow, luar biasa. Saya merasa Bu Nurul itu luar biasa, menyediakan waktu senyumnya yang begitu manis. Bu Nurul itu senyumnya manis banget. Kalau kita curhat, beliaunya cuma tersenyum, oh iya begini. Kita sudah meletup-letup kayak gitu ya. Kita refleksi diri, sudah diajari ya di situ bahwa kenapa sih di akhir itu selalu ada refleksi diri. Kita lihat lagi ya, dari sekeliling, kita lihat lagi ke diri kita sendiri. Saya kurangnya apa sih? Nilai yang saya punya itu apa sih? Saya bisa mengoptimalkan apa sih dari diri saya? Jadi kalau menurut saya jenengan semua itu hebat loh. Punya ini salut gitu. Nggak semua orang berani untuk mengambil langkah ini. Entah itu awalnya terpaksa, dipaksa oleh keadaan atau bagaimana. Kalau masalah ada orang bilang, wah paling daftar itu jadi kepingin jadi kepala sekolah dan lain sebagainya. Emang kenapa kalau gue mau jadi kepala sekolah? Lu nggak bisa ngirim maksudnya, kan kayak gitu ya. Tapi jangan diomongin ya, di hati aja gitu. Cuman kan positive thinkingnya itu seperti itu gitu. Saya sudah ada di depan nih, kamu masih di belakang gitu. Ya, jangan harus merasa bangga. Kita optimalkan, kita bergerak bersama, tidak sendirian ya. Banyak yang support system, kita saling mensupport satu sama lain. Jangan pernah berhenti. Kalau kita berangkat 20 orang bersama, kita akan sukses 20 orang bersama ini. Ya. Kita akan menggerakkan Mojokerto menjadi menjadi daerah ya yang berinovasi ya, penuh dengan inovasi, dengan guru-guru hebatnya, dengan siswa-siswa yang mempunyai motivasi tinggi, dan yang paling penting adalah positif atau optimis terhadap masa depan mereka, karena kita sekarang sedang dilanda perasaan pesimis ya, perasaan pesimis terhadap nasib, saya nanti kemana kan gitu ya. Kita harus bisa memberikan aura positif, membuat siswa-siswa kita, orang-orang di sekeliling kita itu mempunyai pikiran dan semangat daya juang yang positif sehingga optimis terhadap masa depannya. Gak ada masa depan
jelek, buruk, nanti saya jadi semuanya masa depannya cerah. Mungkin itu Bu yang bisa saya cermati dari tadi ya, dan saya jujur saya merasa bahwa mereka ini orang-orang hebat. Jadi jangan pernah menyerah, silakan berkeluh kesah. Kita akan mendengarkan, kita saling sharing ya. Begitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kompornya sudah dinyalakan sama Bu Dwi. Benar yang disampaikan Bu Dwi ya. Kita adalah guru-guru hebat. Siapa yang menyebut guru hebat kalau nggak kita sendiri dulu? Gitu. Terima kasih Bu Kanti. Saya lanjutkan Bu Wahyu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras Bu suaranya. Tidak jauh beda dengan Bu Kanti. Ya, memang di luar sana terpaan badai itu istilahnya sebuah pohon. Semakin besar itu badainya atau anginnya kan semakin kencang juga. Nah ini untuk jenengan semua yang sudah menyandang label TGP itu saya harapkan tidak patah semangat ataupun dalam takutan, kayak Pak Bagus tadi digerecei, semangat aja Pak Bagus ya. Paling di dalam hati jenengan gini aja, paling ngiri gitu. Kita sudah saya sudah sampai lolos seperti ini. Mereka itu loh banyak di luar sana itu jatuh bangun untuk melalui tahapan satu saja itu saja banyak yang berguguran, apalagi teman yang sudah jenengan lalui. Saya acungi jempol ya untuk penjenengan semua yang ada di sini yang sudah sampai tahapan ini. Kemudian nanti ke depannya saya harapkan tetap semangat, tetap percaya diri ya. Kemudian untuk keikutsertaan dari guru menjadi guru penggerak atau yang sekarang masih TGP ya, nanti kan level TGP akan lepas setelah jenengan melalui sampai ke tahapan akhir menjadi seorang guru penggerak. Nah ini memang banyak perubahan yang saya lihat, saya dengar, apalagi saat saya melakukan pendampingan, pola pikir dari jenengan semua, apalagi setelah mendapatkan materi masih modul 1 saja, 1.1 sampai 1.4 itu banyak pemikiran yang tadinya pemikiran pola-pola lama, tapi saya yakin kalau jenengan masih generasi muda itu banyak masukan-masukan di luar sana, tapi sekarang kan menyelaraskan dengan apa yang terdapat di dalam modul 1.1 sampai 1.4. Nah ini apalagi pelayanan kepada siswa, sepertinya jenengan sudah mengedepankan pelayanan kepada siswa, menomorsatukan siswa yang memang notabene kita sebagai guru yang kita hadapi adalah siswa, bukan kalau kita sebagai teknisi mungkin yang kita hadapi adalah benda. Nah, menghadapi benda dengan siswa itu kan makhluk hidup ya, itu tuh banyak variasinya, terutama kepada siswanya sendiri, apalagi nanti gandeng rentengnya dengan orang tua. Nah ini memang keterampilan coaching yang sudah jenengan dapatkan nanti sudah diterapkan, itu saya lihat saat video yang jenengan upload itu sudah sangat bagus sekali. Jadi bukan hanya asesmen saja yang kepada siswa, tapi juga mengetahui arahnya ya, tanpa harus di awal kita menjustis anak ini salah ataupun benar. Kemudian selanjutnya untuk memberikan perubahan positif kepada sekolah itu saya lihat juga sudah bagus ya, dari uploadan tugas itu jenengan semua sudah punya misi, punya amunisi juga untuk membuat perubahan yang positif.
Nah ini saya harapkan jangan satu langkah saja, tapi sampai langkah-langkah ke berikutnya. Ya. Nah ini jangan juga mendengarkan cibiran dari beberapa teman, ya, itu anggap saja sebagai sebagai seumpamanya itu pecutan untuk jenengan tetap kekeh dalam melaksanakan misi jenengan sebagai guru penggerak, tapi tetap saja diselaraskan dengan yang ada di sekolahan masing-masing. Untuk selanjutnya ini juga yang saya sangat kagum ya, dengan adanya pelatihan dari program guru penggerak ini, keterampilan IT jenengan itu dari uploadan tugas itu mulai dari yang awal dari modul 1.1 itu sampai 1.4 itu sudah pesat sekali perkembangannya. Nah ini saya harapkan kedepannya lebih ditingkatkan lagi, tambah semakin mahir, mungkin kolaborasi dengan teman. Nah ini, jadi saya sangat salut sekali bila ada yang tidak paham itu mau bertanya, tidak malu bertanya ya. Kalau malu bertanya kan sesat di jalan ya. Nah ini tanpa rasa rasa malu bertanya ke teman, kemudian minta mempelajari ini bagaimana, ini menjadikan sebuah kelompok ini menjadi padu. Jadi tidak ada persaingan, jadi terlihat semakin kompak mau daring dalam proses LM pun maupun daring. Ini Bu Nurul ya. Jadi penjenengan sebagai fasilitator ini dengan surat-surat cinta yang setiap 1 hari ini juga semakin memotivasi teman-teman semua. Saya yang baca juga sangat-sangat kagum penjenengan setiap mengirimkan surat cinta saat daring seperti ini sebagai modal bagi teman-teman semua dalam menapaki program guru penggerak. Mungkin ini saja Bu Nurul yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan semua tetap menjaga kesehatan ya, tetap kompak di sini ya. Ini ada di awal memang kita 20 ya. Jadi sekarang ini karena ada yang satu yang sudah lepas dari meninggalkan kita, saya harapkan semua menjaga kesehatan ya. Bu Helmi ya, tolong ya tetap jaga kesehatan juga. Ya itu yang bisa saya berikan. Bu Nurul, terima kasih. Mohon maaf mungkin kalimat saya ada yang di luar konten ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu. Ini dari para PP ini kompornya benar-benar dinyalakan ya Bapak Ibu ya. Sekarang Bu Iva silakan. Nggih, Bu Nurul, sudah bisa didengar, Bu? Sampun. Nggih, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak jauh berbeda dengan Bu Kanti, dengan Bu Wahyuning. Saya senang sekali kalau dengar suaranya Bu Kanti. Semangatnya itu luar biasa. Suaranya itu meletuk-meletuk tapi membuat kita semangat lagi gitu. Kalau Bu Wahyu juga enak bicaranya. Mungkin di sini saya berbagi saja. Nggih, manfaatnya sangat besar sekali menjadi guru penggerak itu. Di sini kita dilatih mentalnya memang dilatih betul untuk berkolaborasi dengan teman sejawat. Tidak jauh berbeda dengan saya sendiri, seperti Pak Bagus tadi, guru penggerak. Saya pun di Mojosari juga begitu, karena PP sendiri di Mojosari, sehingga didik-didik itu PP, seperti itu. Ini PP-nya Mojosari, seperti itu. Jadi saya tetap semangat belajar lagi, tetap semangat lagi untuk menggerakkan guru-guru di Mojosari untuk ikut
PGP ini. Alhamdulillah di angkatan 8 ini ada 4 orang yang ikut guru penggerak dan yang ikut PP juga ada lagi. Kami terus berusaha memberi motivasi kepada lainnya. Dan seperti Pak Udin tadi juga tidak jauh berbeda dengan saya sendiri karena memang tidak pernah bertatap muka seperti ini. Mungkin sifatnya lebih intern, lebih kecil. Jadi kalau bertatap muka dengan orang-orang yang hebat, ini masih tetap ada rasa dak-dikduk. Apalagi berhadapan dengan Bu Nurul mungkin, saya sangat senang sekali ada kesempatan ikut program guru penggerak ini. Saya sangat senang sekali karena apa? Memang di sini kita belajar menambah ilmu lagi untuk bergerak lebih maju lagi. Seperti Bu Kanti tadi juga kita akan bisa memetik nanti 10 tahun ke atas, 10 tahun ke depan. Kita akan tahu hasilnya seperti apa. Nah, sekarang prosesnya belum kelihatan, nanti akan kelihatan seperti itu. Dan memang Bu Nurul, saya sebagai kepala pun sebagai guru punya jam tambahan seperti Bu Amil dengan Bu Ainiyah, itu tidak jauh berbeda. Memang kalau menggerakkan teman sejawat itu mungkin ada banyak kendala, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk terus bergerak maju, terus bergerak untuk membuat perubahan yang lebih baik lagi di sekolah kita tentunya. Memang sangat berat karena apa? Kita perlu adaptasi terlebih dahulu, kita lebih memahami karakter mereka terlebih dahulu agar visi misi kita bisa tercapai. Bapak Ibu JGP yang hebat sudah sampai di sini, sudah sampai saat modul 1.4. Panjenengan sudah luar biasa sekali, sudah bisa mencapai titik ini. Kita punya Bu Fasil yang hebat juga. Beliau tidak lelah, tidak sabar sekali untuk mendampingi kita sampai selesai, mendampingi kita jika ada keluhan, jika ada masalah atau apapun, beliau siap untuk mendampingi kita. Saya pun sebagai PP juga belajar dari panjenengan semua, dari guru SD, dari SMK, dari SMP dan SMK. Saya sangat senang sekali berkolaborasi dengan panjenengan semua karena dengan bertemu panjenengan semua, saya bisa menguatkan mental saya sendiri, bisa menambah wawasan saya sendiri lebih dewasa lagi untuk menghadapi ke depannya. Itu saja Bu Nurul, terima kasih, tidak banyak yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Iva, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tadi kan sudah menyampaikan perasaannya semua ya. Kira-kira setelah menyampaikan perasaan ini rasanya lega nggak sih? Lega. Ya, lega. Tidak merasa sendiri ya. Tidak merasa sendiri, jadi banyak teman sebenarnya yang punya keresahan yang sama. Jadi istilahnya ini tadi saya usahakan untuk kita bertemu di sini, harapannya yaitu tadi kita bisa saling menguatkan ya Bapak Ibu, saling menguatkan yang pasti. Tadi dari awal sampai ini tadi Bu Iva ada beberapa yang mungkin perlu kita tata lagi gitu. Yang pertama adalah membagi waktu antara tugas yang di PGP, kemudian tugas yang di sekolah dan tugas yang di rumah. Yang saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah berusaha
Cuman mungkin ada beberapa yang perlu strategi yang kita lakukan sehingga semua itu bisa terlaksana dengan baik. Saya memberikan surat cinta itu dalam artian saya memberikan arah gitu ya, memberikan arah biar panjenengan tidak istilahnya dalam satu hari ini mau ngapain gitu. Kadang-kadang karena kesibukan panjenengan yang luar biasa, saya memberikan clue atau apa ya, sehingga jenengan punya gambaran. Nanti di tugas ini saya mau ngapain. Ini penting ya. Misalkan di demonstrasi kontekstual. Ini di demonstrasi kontekstual kan diberi waktu berapa, minimal 5 hari ya. Kita diberi waktu minimal 5 hari. Maksimal 5 hari. Dalam waktu 5 hari panjenengan bisa memperhitungkan kira-kira saya bisa selesai kapan dengan tugas saya yang begini banyak. Kemudian tugasnya apa sih gitu. Itu penting. Tugasnya apa sih gitu. Dalam waktu 5 hari itu tugasnya apa? Saya berharap sekali itu tadi hanya petunjuk saja. Sedangkan tugas detailnya Bapak Ibu bisa lihat di LMS. Baca satu persatu kalimat yang ada di situ. Ya, baca satu persatu sehingga panjenengan tahu, oh di demonstrasi kontekstual ini saya harus A, B, C, D. Oke, A, B, C, D. A, B, C, D ini bisa saya selesaikan dalam waktu berapa hari ya kira-kira. Terus kemudian nanti pada saat unggah tugas, saya mengunggah tugasnya menggunakan apa ya? Pakai video kah? Pakai tulisan kah? Pakai poster kah? Gitu. Yang mudah menurut panjenengan apa? Kalau misalnya ada yang mengatakan, Bu, kalau saya pakai tulisan, itu saya merasa berat. Masa sih pakai tulisan merasa berat? Ya Bu, karena saya dalam kosakata saya tidak banyak. Jadi kalau saya mau nulis, paling ya poin-poin aja, nggak bisa yang luas gitu. Oke, kalau misalnya seperti itu, jenengan punya pemikiran apa yang karena jenengan tahu keterbatasan di panjenengan itu apa? Saya mau buat PowerPoint aja Bu. Oke, silahkan buat PowerPoint. PowerPoint pasti istilahnya poin-poinnya saja kan ya, poin-poinnya kemudian ditunjang lagi apa yang lain. Nah, kalau hanya PowerPoint aja kayaknya sederhana banget Bu. Ini pengen saya bagikan juga nih sama teman-teman. Oke, kalau mau dibagikan, mau diapakan lagi itu? Mau saya buat video Bu? Oke, silakan dibuat video. Buat video mudah nggak sih? Oke, mudah. Saya sudah sekarang udah bisa. Kemarin di awal mungkin saya masih belum, tapi sekarang udah bisa. Saya merasa video lebih mudah. Oke, kalau video lebih mudah bisa ditingkatkan lagi. Setelah buat video mau bagikan kemana? Ke media sosial. Oke, mau dibagikan ke media sosial. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita berbagi, dalam rangka kita menumbuhkan rasa percaya diri kita. Ya, menumbuhkan rasa percaya diri. Kenapa sih saya ngomong kalau kita upload video di YouTube itu menumbuhkan rasa percaya diri? Di situ ada apresiasi dari orang lain, entah hanya jempol, entah hanya dilihat gitu. Saya percaya dari situ ada orang yang ngambil pelajaran dari apa yang panjenengan upload. Makanya saya selalu bilang pada saat panjenengan mengupload video atau apapun, tempatkan panjenengan itu ada di posisi penonton, di posisi pemirsa, ya. Jadi jangan hanya panjenengan, karena jenengan sudah ngerti kan materinya, tulisan cepat pun bisa ngerti. Saya sendiri kalau misalkan dalam satu video ada tulisan bareng, 2 atau 3 atau 4 bareng keluar gitu, saya harus menghentikan dulu, saya dihentikan baru atasnya aja. Buka lagi baru jalan-jalan gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan karena yang di luar sana itu belum semua jadi guru penggerak, belum semua mengerti materi itu. Kita perlu mengedukasi. Anggap aja yang di luar sana itu belum ngerti nih tentang guru penggerak. Jadi harus benar-benar saya pahamkan bahwa budaya positif itu apa sih? Gitu. Pelan-pelan aja nggak apa-apa gitu. Istilahnya kan di situ kalau saya lihat videonya masih pakai itu aja ya, masih background musik aja ya. Jenengan kan banyak yang belum bicara.
Akan lebih mantap lagi kalau dengan suara menjenengan itu didengar nih, di dunia ini. Yang lihat didengar ini. Kangen dengan suara panjenengan. Ya, kangen dengan suara panjenengan. Jadi ya sama, kalau saya dulu upload video pembelajaran ya saya anggap semua anak-anak nggak bisa. Saya harus mulai dari awal. Yang sudah bisa ya udah nggak apa-apa, yang sudah bisa nanti akan memberikan apresiasi dan seterusnya, gitu ya. Jadi kita pengen berbagi, kita pengen menumbuhkan rasa percaya diri, kita pengen lebih bermanfaat lagi ilmu yang kita dapatkan gitu. Ini untuk pembagian waktu, dan saya tidak mengharuskan panjenengan harus buat video, tidak harus, sesuai dengan yang di situ. Saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada panjenengan semua ya. Saya menganggap ekspektasi saya misalkan hanya segini gitu, ternyata jenengan sudah sampai segini. Ya, yang tidak harus pakai video, jenengan sudah buat video. Saya tidak istilahnya menghentikan, Bapak Ibu jangan pakai video ya. Di LMS kan cukup pakai tampil aja, misalnya gitu. Saya tidak menghentikan itu, ya. Saya tidak menghentikan itu. Jenengan meningkat nggak apa-apa. Tampilan akan lebih bagus, lebih indah. Kalau hanya sekedar tampil gini aja, biasa kan? Ya biasa. Nah itu bisa istilahnya panjenengan sudah sampai di atas. Sekali waktu boleh ya Bapak Ibu pakai poster. Boleh ya pakai poster sekali waktu, biar nggak hanya video aja, biar bervariasi. Dulu di awal kan pernah saya lihat ada komik itu, komiknya kayaknya berhenti nih, terlalu lama ya waktunya buat komik. Materinya udah banyak Bu, numpuk Bu. Di eksplorasi konsep halamannya banyak, di dalam lagi, masuk lagi, nanti belum yang lain ya. Itu mau buat komik Bu, aduh nanti aja dulu gitu. Oke. Itu semua adalah pilihan tanggung jawab panjenengan. Saya tidak memaksakan itu, yang penting konten itu tersampaikan gitu ya. Ini untuk membagi waktu. Berikutnya lagi tadi ada yang tanya nih di guru penggerak ini, kita nanti dengan restitusi yang kemarin udah dipraktekkan, kita mau ngapain sih, kita mau jadi guru yang bagaimana sih gitu ya. Kalau saya ngomongnya simpel aja, panjenengan itu diajak untuk menjadi guru yang bijak, kepala sekolah yang bijak, benar nggak? Ya, panjenengan ya. Jadi guru yang bijak, jadi kepala sekolah yang bijak. Apakah nanti bisa saya implementasikan pada guru-guru saya? Insya Allah bisa. Ya, kita latihan. Sama dengan saya juga terus latihan. Apa saya itu ya wis bijak? Ya, saya merasa belum. Tapi kita terus belajar. Oh, kalau menghadapi masalah seperti ini gimana ya? Pasti berbeda ya dengan murid sama dengan rekan kerja, itu sangat berbeda. Kita kadang-kadang emosi kita kadang-kadang benar-benar dipancing ya, benar-benar dipancing. Kalau boleh kita marah mungkin langsung gitu kan. Tapi kita rem. Kita ingat lagi, saya guru penggerak nih. Saya harus bisa mengendalikan emosi saya. Berhenti dulu, kalau seperti itu berhenti dulu, kita atur nafas lagi, kita atur nafas dulu. Ya kalau perlu pakai istighfar, tarik dulu, buang, astagfirullahaladzim, ya Allah teman-teman ini ya, saya kayak gitu. Setelah itu setelah kita tata, kemudian kita ngomong lagi. Gitu. Jangan dikira saya sampai di sini itu tidak ada hambatan ya Bapak Ibu. Hambatannya ya luar biasa, tapi tidak saya jadikan itu menjadi penghambat, justru itu menjadi penyemangat gitu. Kalau Bapak Ibu tahu cerita saya pada saat saya terjun ke guru-guru di calon guru penggerak angkatan 5, mungkin Bapak Ibu juga tidak membayangkan saya akan melakukan hal itu, dan itu pun tidak saya bayangkan sama sekali saya bisa bergerak seperti itu. Kenapa? Dari dalam yang pasti kuat, dari dalam keinginan
yang kuat dari dalam ini akan menggerakkan semuanya. Saya bergerak sendiri, saya nggak mampu. Mungkin mampu, tapi saya tidak mau. Akan lebih baik lagi, akan lebih indah lagi kalau kita bisa berkolaborasi. Ngajak teman, ayo kita berbagi, iso abu, iso. Ya bicara nih. Sekarang kita punya grup, ayo kita ini kita manfaatkan grup ini dengan baik, kita komunikasi dengan teman-teman. Jadi Bapak Ibu, niat yang kuat ya, niat yang kuat untuk menyelesaikan pendidikan ini dengan hasil yang baik, insya Allah akan memberikan energi bagi kita sendiri, ya energi bagi kita sendiri untuk ayo, saya harus selesai, saya harus menjadi yang terdepan. Ini bukan hanya iklan aja ya. Sampaikan Bu Kandi tadi, panjenengan adalah guru-guru hebat, guru-guru yang berani mengalahkan ego diri sendiri, guru-guru yang berani melakukan sesuatu untuk yang lain, untuk anak-anak yang pasti. Berikutnya adalah untuk teman-teman yang lain. Saya sendiri untuk melakukan apa yang sekarang saya sampai dan saya berada di sini itu sudah saya mulai dari 2019. Saya dulu jadi guru itu, saya sekarang baru sadar, ternyata saya dulu tuh jadi guru benar-benar terkungkung. Saya ada di dalam dan saya nggak tahu dunia luar apa yang terjadi. Tapi kalau saya selalu bondo nekat ya, karena ingin tahu aja, ingin tahu bondo nekat, oke, saya akan ikut dan saya akan mencari ilmu, oposisi itu, ya, dan itu proses dan akhirnya semua bisa dilalui. Menjadi fasilitator, saya tidak membayangkan akan bertemu dengan panjenengan, tidak membayangkan sama sekali. Apa yang akan saya lakukan nanti tidak saya bayangkan. Yang penting saya bisa masuk aja dulu. Untuk masuk itu pun saya bondo nekat ya. Nulis apa sih yang harus diisi? Oh, nulis pengalaman. Ya tulis aja pengalaman. Pede aja, senang aja. Saya ingin berbagi. Saya bagikan di media sosial. Saya tuliskan di situ. Ternyata itu jadi inspirasi juga gitu. Kemudian masuk menjadi fasilitator. Apa saya bisa IT? Apa saya ngerti LMS? Saya tidak ngerti sama sekali tentang LMS. Pada saat pembekalan, apa saya tidak stres? Saya stres Bapak Ibu. Nggak ngerti sama sekali tentang LMS, saya harus berhadapan dengan LMS. Bahkan mata saya ini saya kayak pendul gitu. Saya siapkan makan, saya siapkan minum, saya siapkan vitamin di dekat laptop itu. Dari pagi sampai malam, Waktu itu saya 10 hari. Kalau Bu Kandi kan 15 hari ya, 15. Kalau saya 10 hari dengan pengetahuan nol, sangat nol ya, benar-benar nol. Dan saya juga bertanya kepada teman yang lain dan grup itu benar-benar aktif. Teman-teman kok sudah ada yang sudah saya mikir udah melesat jauh. Saya mikir kok bisa ya seperti itu. Kok saya nggak tahu apa-apa sih kayak gitu. Ternyata dari itu saya bilang, oh ya berarti saya harus meningkatkan lagi nih, apa nih yang harus saya tahu. Dan sekarang pun saya masih merasa banyak yang belum saya bisa dan saya pengen bisa. Bukan berarti pengen jadi apa-apa, bukan, tetap aja saya tetap pengen berbagi dan menginspirasi. Itu yang saya pegang, berbagi dan inspirasi. Entah itu berbagi sedikit sekali, tapi kalau kita mau berbagi, mudah-mudahan ini bisa jadi sanggup saya. Itu aja ya Bapak Ibu. Dan berikutnya tumpuan kepala sekolah itu kepada panjenengan ini guru penggerak nih harus di depan. Oke, nggak masalah, saya siap gitu. Oke, nggak masalah, saya siap. Kalau tadi saya bilang Pak Dwi kapan hari saya bilang di PGB inilah ilmu katon ya Bapak Ibu ya. Ilmu katon, ilmu yang bisa dipelajari. Ilmu yang tidak kelihatan aja bisa dipelajari, apalagi yang kelihatan ya pasti bisa dipelajari. Semua jadi pembelajaran. Panjenengan diberi tugas A, B, C, D. Secara tidak langsung panjenengan akan belajar. Dah, itu aja. Anggap aja ini belajar. Ya, belajar. Ternyata saya sendiri juga begitu dulu. Diberi tugas ini, saya nggak ngerti Bu ini.
wes garapen, pokoknya garapen. Nah, kita mau bertanya ke siapa? Yang pasti bertanya pada ahlinya, ya kan? Teman kita yang sudah punya pengalaman. Kemudian googling, ya googling ya. Kita googling, di sana banyak ilmu juga. Semua anggap aja itu bagian dari pembelajaran dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Nggak tahu hari ini atau akan datang. Dan semua itu sudah saya rasakan. Ya, jadi saya bisa ngomong ini karena saya pernah melakukan. Gitu. Kemudian kita, ya itu, kalau saya bilang kita memantaskan diri. Ya, memantaskan diri kita sebagai guru penggerak, kita guru yang ada di depan. Jangan khawatir kalau ada orang ngomong, nah guru penggerak, aku loh guru penggerak, ya kan? Itu cibiran sekaligus sebenarnya ada rasa ingin berada di posisi panjenengan, tapi belum bisa. Gitu. Anggap aja itu, kita mikirnya positif aja. Oh, mungkin dia pengen. Ya nantilah, ayo kita bersama-sama gitu. Jadi istilahnya ini jangan jadikan beban, kita terus bergerak. Kalau apa motonya itu di guru penggerak kan, tergerak, apalagi bergerak, bergerak menggerakkan. Oke. Tergerak bergerak menggerakkan. Tergerak, panjenengan sudah tergerak belum? Sudah tergerak, sudah bisa mengalahkan egonya sendiri. Paling sulit tuh mengalahkan egonya sendiri. Kemudian saat ini panjenengan bergerak. Bergerak. Panjenengan saat ini bergerak. Sekaligus menggerakkan? Iya. Harus menggerakkan. Meskipun belum banyak, gitu kan ya? Meskipun belum banyak. Nanti di modul 1.4 ini panjenengan diberikan kesempatan untuk menggerakkan, benar. Diberikan kesempatan untuk menggerakkan. Siap ya? Siap Bu. Siap Bu. Oke, untuk menggerakkan pasti harus punya modal kan ya? Yeah. Nah, menggerakkan harus punya modal. Modalnya apa? Yang pertama ya pasti teori-teori yang ada di LMS, materi-materi yang ada di LMS. Kemudian berikutnya apa modalnya? Keyakinan hati yang kuat untuk menggerakkan seseorang. Rasa percaya diri, Bu. Oke. Niat yang kuat, ya. Motivasi dari dalam yang kuat. Dan apa tadi? Keyakinan. Bahwa kita akan berhasil. Berhasil itu bukan berarti langsung bus gitu ya. Berhasil, perlahan tapi pasti gitu. Kemudian apa lagi? Berani, Bu. Berani, oke. Apalagi? Nekat, Bu. Nekat, oke. Sabar, ya. Terus apalagi ini? Optimis, oke. Apalagi? Hubungannya dengan nilai dan peran guru penggerak? Pantang menyerah. Terus kolaborasi. Oke. Ya, menjadi teladan. Oke. Ada kurang-kurang itu masih menurut saya bukan bukan hal yang dirisaukan. Jadi kita tetap harus belajar dan belajar lagi, gitu nggih, Bapak Ibu? Sudah paham semua dan siap melangkah untuk menggerakkan? Oke, nah kalau siap. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita yang 2,5 jam ini, 2,5 jam loh Bapak Ibu, kita ngobrol di sini. Ya benar, 2,5 jam nggak terasa. Mudah-mudahan pikirannya positif.
kalau ada yang mencibir, tenang saja, tetap melangkah. Itu jadikan energi positif buat panjenengan ya. Sebelum saya tutup, boleh kita foto bersama dulu? Pasti nih minta foto nih. Ada yang bisa buka kamera sebentar? Bu Asmir, Pak Bagus, Bu Risa. Bu Risa boleh nggak buka kamera meskipun di kendaraan? Pak Tri, yang semangat Pak Tri. Ayo kita pakai apa nih Ginta? Iya Ibu, maaf baru buka kamera. Ya, pakai apa nih? Silakan. Ayo saya foto. Actionnya apa? Terbang, Bu. Oke, yuk 1, 2, 3. Terbang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu hadirnya pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya membawa manfaat untuk kita untuk melangkah ke depan yang lebih mantap lagi. Ya, amin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.